Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-191 dengan judul Binatang Ganas Kuno. Langsung ke dalam alurnya. Anggur yang tidak hangat masuk ke mulutnya dengan sedikit rasa dingin dan terbakar di dalam perutnya. Dia mendongak dan tertawa saat dia melempar kendi anggur kembali ke air mendidih. Dia kemudian menunjuk ke sistem bintang kuno. Siapapun yang ingin memasuki alam batin dalam 3 tahun ini harus berjalan di atas mayat saya. Semangat menyebar dari Wang Lin. Saat dia menunjuk, tombak 7 warna raksasa mengeluarkan lolongan yang menghancurkan surga. Saat itu meraung, tombak 7 warna menyerang cahaya kuno yang datang dari pusaran yang dibentuk oleh 100.000 jiwa. Saat tombak muncul, bintang-bintang bergetar dan cahaya 7 warna bersinar. Aura yang kuat datang dari tombak itu. Tombak ini bukan milik dunia ini, itu milik 7 warna celestial sovereign dari 7 Dao Sekte. Mantra ini adalah rahasia utama dari 7 warna celestial sovereign, dan sulit bagi orang luar untuk mempelajarinya. Hanya orang gila yang bisa menggunakan identitasnya untuk mencuri mantra seperti ini. Saat tombak 7 warna muncul di sistem bintang kuno, penguasa mengungkapkan tatapan rumit yang dipenuhi dengan kebencian. Dia melihat tombak 7 warna dari kejauhan. Dia telah melihat tuannya menggunakan mantra ini dan secara pribadi menyaksikan kekuatannya dalam perang di masa lalu. Guru, saya telah mengikuti Anda untuk waktu yang lama, tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya itu, Anda tidak pernah mengajari saya mantra setinggi itu. Namun Anda menyerahkannya kepada semut gua belaka, sifat Anda eksentrik dan murung. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya itu, aku tetap setia padamu, tapi kamu selalu pelit padaku. Sovereign bergumam dan mengepalkan tinjunya. Di luar formasi roda, Seven Colored Lens melesat dan melesat ke arah pusaran. Itu mendekati pusaran dan bertabrakan dengan cahaya kuno. Saat ini, gemuruh menggelegar menyebar dan membentuk riak seperti gelombang yang tersebar ke segala arah. Ini memicu gelombang dahsyat. Saat gemuruh bergema, sistem bintang bergemuruh. Gemuruh ini mengguncang sedikit fondasi dunia gua. Saat gemuruh-gemuruh bergema, cahaya kuno dari pusaran itu terkoyak dan runtuh. Tombak 7 warna yang bertabrakan dengannya hancur pada saat yang sama. Cahaya itu menyilaukan, tetapi pada saat berikutnya, semua cahaya menghilang. Pada saat yang sama, payung kuno mulai berputar dan api yang merusak mulai menyebar darinya. Akhirnya, api melesat dari payung menuju pusaran kuno yang telah kehilangan cahayanya. Meskipun cahaya dari pusaran telah runtuh, pusaran itu masih ada. Sepertinya cahaya baru akan mulai mengalir keluar. Cahaya 7 warna hanya menunda cahaya sebentar, tidak menghancurkannya sepenuhnya. Bagaimanapun, Wang Lin hanyalah satu orang, dan dia bukan penguasa surgawi 7 warna. Namun, dia bisa memecahkan cahaya dengan tombak dan menutupi langit dengan payung. Pada saat ini, Realm Burning Umbrella berputar dan melesat ke arah pusaran. Kanopi payung besar memblokir lubang hitam di dalam pusaran. Setelah ditutup, payung pembakaran alam raksasa melepaskan ledakan yang menggelegar dan terbang ke pusaran yang dibentuk oleh 100.000 jiwa asal, benar-benar menghalangi lubang hitam di dalamnya. Setelah lubang hitam diblokir, api berkobar dan membakar pusaran yang dibentuk oleh 100.000 jiwa asal. Gemuruh-gemuruh terus bergema. Pusaran itu runtuh dan jiwa asal di dalamnya tersebar. Mereka semua membatukkan energi esensi dan beberapa langsung terbakar habis oleh api. Setelah pusaran runtuh, jiwa asal yang selamat kembali ke tubuh mereka. Jiwa asal dari 5 pembudidaya langkah ketiga juga kembali ke tubuh mereka. Ketika mereka kembali, mereka mengeluarkan darah. Tidak hanya mereka, tetapi puluhan ribu pembudidaya itu membuka mata mereka dan juga batuk darah.
Wang Lin berdiri di dalam formasi roda. Meskipun dia berada di tahap pertengahan Spirit Void, menggunakan tombak 7 warna dan payung pembakaran alam masih membuatnya stres. Meski terlihat normal, rasa sakit yang menyengat berasal dari jiwa asalnya. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan dia berkata dengan dingin kepada para pembudidaya alam luar, "Datang lagi." Para pembudidaya memberi langkah ketiga melemah dan mata mereka redup. Namun, mereka tidak bisa mundur sama sekali. Mereka telah menerima perintah dari Dewan Sovereign. Jika mereka mundur, seluruh klan mereka akan terhapus. Mereka harus bertempur. Pada saat ini, mereka berlima meraung sekaligus. Pria tua berambut putih yang memimpin mereka meraung. Pengeboman kereta. Saat dia meraung, lusinan kereta ganas yang dibungkus dengan kulit binatang aneh didorong ke depan oleh banyak pembudidaya. Kulitnya diangkat dari kereta, dan pada saat itu, aura kuno menyebar dari kereta tersebut. Lusinan kereta ini sama dengan roh formasi ke-6 di Realm Sealing Formation, ketapel pelempar api itu. Namun, mereka tidak memiliki api, tetapi mereka tidak kalah ganasnya. Kereta ini adalah harta karun yang dimiliki Dewan Berdaulat. Masing-masing telah mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya untuk dimurnikan dan, yang paling penting, masing-masing membutuhkan jiwa dari binatang buas kuno. Meskipun binatang buas kuno lahir di gua ini, leluhur mereka telah dibawa ke sini dari benua astral abadi oleh penguasa surgawi berwarna 7. Meskipun mereka bukan dari benua astral abadi, mereka memiliki aura benua astral abadi. Mereka adalah berbagai tingkatan binatang surgawi dari benua astral abadi. Jiwa mereka berisi kenangan leluhur mereka. Di antara lusinan binatang buas yang muncul di atas kereta, ada naga setinggi ratusan ribu kaki, binatang aneh, dan bahkan binatang buas yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya, Ji Qiong. Raungan gemuruh bergema dari kereta, dan para pembudidaya yang siap mati duduk di pelemparan kereta. Tubuh para kultivator ini mengeluarkan aura kematian dan kegilaan. Setelah turun, ada gemuruh yang menggelegar dan tubuh sekarat mereka terlempar seperti meteor menuju formasi roda. Para pembudidaya ini bersiap untuk mati, dan saat dilempar, mereka meledak. Mereka menukar hidup mereka untuk meletus dengan serangan terkuat dalam hidup mereka di formasi roda. Jika formasi roda adalah permukaan air, maka para pembudidaya gila ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam air, menimbulkan riak yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin berada di dalam formasi, menyaksikan kereta membuang lebih banyak pembudidaya. Para pembudidaya ini menghancurkan formasi dengan mengorbankan nyawa mereka. Namun, dengan tingkat kultivasi mereka, mereka hanya bisa menyebabkan sedikit distorsi pada formasi, bukan menghancurkannya. Namun, tatapan Wang Lin menjadi lebih serius dan matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Sesuatu yang salah. Gemuruh menggelegar bergema di telinganya. Para pembudidaya alam luar itu menabrak formasi dan meledak. Meskipun tubuh mereka hilang, aura kematian tetap ada di formasi. Aura ini mengandung kekuatan jiwa dari setiap kereta. Karena semakin banyak pembudidaya yang mati, aura kematian ini membentuk rune yang aneh. Tepat pada saat ini, tepat saat seorang kultivator terlempar dari kereta, naga setinggi 100.000 kaki di kereta itu mengeluarkan suara gemuruh. Awalnya matanya tertutup, tetapi sekarang tiba-tiba membukanya, mengungkapkan tatapan tajam sebelum memakan pembudidaya. Ia kemudian terbang keluar dari kereta dan menyerang formasi. Seolah-olah rune yang muncul di formasi adalah daya tarik yang mematikan. Naga itu dengan putus asa bergegas. Saat naga itu menyerbu, seekor binatang buas aneh yang tampak seperti bola membuka matanya dan menyerbu dengan tatapan ganas. Pada saat yang sama, hampir semua binatang buas di kereta yang tersisa mengaum dan bergegas keluar. Ini termasuk banyak Ji Qiong. Dengan ledakan yang menggelegar,
naga itu menghantam formasi lebih dulu dan formasi terdistorsi. Jiwa budak yang tak terhitung jumlahnya mendorong roda mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan beberapa langsung pingsan. Binatang buas kuno bundar segera mengikuti dan tubuhnya yang seperti bola menabrak formasi setelah naga. Gemuruh bergemuruh menyebar ke segala arah. Formasi terdistorsi dan riak bergema dengan cepat. Tak lama kemudian, saat lusinan jiwa binatang buas kuno mendekat, formasi roda mulai bergetar. Wang Lin merasakan fluktuasi dari formasi. Dia memandang binatang buas dan dingin muncul di matanya. Binatang buas kuno, aku juga punya itu. Dan itu bukan hanya jiwa tapi binatang buas kuno yang masih hidup. Wang Lin menunjuk di antara alisnya. Dengan itu, pusaran muncul di antara alisnya dan aura kuno menyebar. Tak lama kemudian, ada kilatan cahaya hantu. Episode ke-192, dengan judul Apakah itu mata kiri? Langsung ke dalam alurnya. Saat lusinan binatang buas kuno menyerang, formasi terdistorsi. Neterbis yang tidak muncul untuk beberapa saat tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Ukuran neterbis sulit untuk dijelaskan, hanya bayangannya saja yang memenuhi area itu. Hanya melihat bayangannya yang besar akan memberi seseorang perasaan tertekan yang kuat. Bayangan itu berkembang pesat, dan lusinan binatang buas kuno yang menabrak formasi semua berhenti untuk melihat neterbis. Getaran dari ingatan di jiwa mereka memenuhi pikiran mereka. Lusinan binatang buas semuanya gemetar dan mundur sambil mengaum. Seolah-olah ketakutan dari kedalaman jiwa mereka membuat mereka tidak berani bertarung. Saat tubuh neterbis perlahan terbentuk, lusinan binatang buas semuanya mundur. Neterbis muncul. Saat binatang itu muncul, setengah tubuhnya keluar dari formasi. Karena terlalu besar, tubuhnya cukup terentang untuk hampir menyentuh pembudidaya alam luar. Itu hanya 10 kaki dari seorang pembudidaya. Kultivator itu adalah pria paruh-baya, dan jiwa asalnya sudah terluka. Pada saat ini, dia mengalami trauma saat dia menatap binatang raksasa itu, dan dia kehilangan semua kemampuan untuk berpikir. Neterbis juga tercengang, dan kebingungan memenuhi matanya. Itu masih bertanya-tanya di mana itu karena melihat pembudidaya alam luar yang tak terhitung jumlahnya yang menatapnya. Itu melihat lusinan binatang buas kuno yang mundur yang tampak sangat menakutkan di matanya. Sifat pemalu segera meletus dan tubuhnya tanpa sadar gemetar. Getaran ini menyebabkan sistem bintang bergetar, dan riak menyapu seluruh area. Saat itulah ia melihat pembudidaya yang hanya berjarak 10 kaki darinya. Ini menyebabkannya membeku. Wajah kultivator paruh baya itu sangat pucat, dan setelah beberapa saat diam-diam menatap neterbis, dia menjerit menakutkan. Dia dengan panik mundur dan melambaikan tangannya seolah-olah dia telah melupakan mantra atau segel. Dia hanya melambai tanpa sadar, melupakan segalanya karena ketakutan. Namun, teriakannya juga membuat takut neterbis yang penakut hingga membuatnya gemetar. Kebingungan di matanya digantikan oleh ketakutan, dan itu juga mengeluarkan raungan ketakutan. Jarang pernah mendekati seseorang seperti ini, dan rasa takut yang dirasakannya cukup untuk membuatnya pingsan. Namun, aumannya membuat takut kecerdasan pria paruh baya itu. Dia benar-benar batuk darah dan menggunakan pelarian darah untuk melarikan diri. Cahaya darah ini dan raungan lusinan binatang buas yang mundur menyebabkan neterbis yang pemalu mengaum sekali lagi. Ketakutannya sepertinya telah mencapai puncaknya. Dalam ingatannya, dia tidak bisa mengingat apakah dia pernah melihat binatang buas itu sebelumnya. Namun, pada saat ini, itu benar-benar ketakutan dengan kemunculan binatang buas dan pembudidaya itu. Binatang buas ini terlalu menakutkan, terlalu membunuh, terlalu menakutkan. Saat rasa takut memenuhi seluruh tubuhnya menyusut. Tubuhnya bergetar hebat dan hampir mundur. Juga,
Itu sangat takut dengan kemunculan binatang buas itu sehingga mengeluarkan raungan lagi. Raungan ini keluar dari mulutnya dan tersebar ke segala arah. Gelombang suara menyebar, menggantikan semua suara lain di dunia. Itu cukup keras untuk mengejutkan pikiran setiap kultivator. Lusinan jiwa asal binatang buas yang ganas mengeluarkan raungan sengsara dan melarikan diri lebih cepat. Mata mereka dipenuhi ketakutan, kenangan dari nenek moyang mereka membuatnya jadi mereka tidak berani melawan sama sekali. Namun, raungan mereka yang menyedihkan menyebabkan Neterbis semakin gemetar. Ia ingin mundur, ia ingin pergi, itu sangat ketakutan. Munculnya Neterbis tidak hanya menakuti puluhan binatang buas kuno tetapi juga puluhan ribu pembudidaya di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Neterbis, dan binatang besar seperti itu membuat mereka gemetar. Raungan ketakutan dari Neterbis tidak terdengar seperti tidak membuat suara binatang itu ketakutan sama sekali bagi mereka. Raungan ini menyebabkan mereka semua mundur ketakutan. Bahkan ekspresi kelima kultivator langkah ketiga sangat berubah saat mereka mundur. Meskipun mereka tidak tahu jenis mantra apa yang dimiliki binatang buas ini, hanya menghadapi binatang buas yang begitu besar menyebabkan tekanan turun ke atas mereka. Hanya Wang Lin yang tahu bahwa Neterbis benar-benar ketakutan dan kejutan ini telah melampaui batas Neterbis. Dia tersenyum pahit ketika dia melihat mata Neterbis menjadi putih. Neterbis yang pemalu ini menunjukkan tanda-tanda pingsan. Sebenarnya, tidak heran ini terjadi, penampilan binatang buas kuno itu terlalu menakutkan. Wang Lin melangkah maju dan mendarat di Neterbis. Tubuh Neterbis berbeda dari sebelumnya, itu tidak sekeras dulu tapi sangat lembut. Wang Lin tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini saat dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menepuk Neterbis. Dia mengirimkan surat wasiat untuk menenangkan Neterbis dan juga mengeluarkan perintah. Neterbis sedikit pulih dan warna putih di matanya menghilang sedikit. Namun, setelah mendengar perintah Wang Lin, itu menjadi lebih menakutkan. Kepala besarnya tiba-tiba tersentak seolah sedang menggelengkan kepalanya. Ketakutannya membuatnya tidak berani melahap binatang buas purba ini. Namun, aksi menyentak kepalanya mengejutkan para pembudidaya yang mundur dan lusinan binatang buas. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Neterbis akan segera keluar. Namun, Neterbis terhubung dengan Wang Lin. Dan di bawah komando kuat Wang Lin, ia membuka mulutnya meski ketakutan. Itu mengeluarkan raungan untuk memberi dirinya keberanian dan tanpa ampun dihirup. Dengan ini, mulut Neterbis mengembang dan menciptakan kekuatan isap yang kuat. Lusinan binatang buas berteriak dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Mereka berjuang saat mereka dihirup ke dalam mulut Neterbis satu persatu. Tidak hanya mereka, tetapi puluhan ribu pembudidaya akan tersedot juga. Namun, tangan Wang Lin menepuk kepala Neterbis untuk menghentikannya menghirupnya. Wang Lin memahami Neterbis. Setelah Neterbis menyerap puluhan ribu pembudidaya itu, kemungkinan akan tidur selama bertahun-tahun untuk mencernanya. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan Wang Lin dan mengapa dia tidak memanggil Neterbis pada pertempuran di Alhaven. Binatang buas ini tidak akan tertidur hanya dengan melahap jiwa-jiwa binatang buas kuno yang ganas itu, dan seekor Neterbis yang terbangun lebih membantu Wang Lin. Mulut Neterbis perlahan menutup di depan mata para pembudidaya alam luar yang ketakutan. Namun, yang membuat ngeri para pembudidaya alam luar, ia segera membuka mulutnya lagi untuk mengeluarkan cegukan yang gemetar. Ia tampak bersalah dan masih ada ketakutan di matanya, dia masih takut pada lusinan binatang buas yang telah ditelannya. Itu tidak suka memakan binatang purba yang ganas ini, mereka tidak enak, mereka menakutkan. Para pembudidaya alam luar ketakutan saat Wang Lin mengirimkan perintah agar Neterbis kembali. Neterbis sama sekali tidak ragu untuk kembali ke Wang Lin.
Pergantian peristiwa ini telah membuatnya takut sampai-sampai tubuhnya menjadi lunak. Itu membutuhkan istirahat yang baik untuk menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Cahaya kuno yang dipanggil melalui pengorbanan 100.000 jiwa asal dan lusinan kereta binatang buas semuanya dihancurkan sebelum pembentukan roda. Namun, para pembudidaya alam luar masih memiliki satu kartu lagi, tablet batu raksasa yang ditutupi rantai dan 9 peti mati yang diikat ke rantai. Sementara pembudidaya alam luar masih ketakutan oleh Neterbis, 9 rune di tablet batu menyala. 9 aura mengalir di sepanjang rantai dan menuju ke 9 peti mati. Ketika aura memasuki 9 peti mati, suara letupan bergema di seluruh sistem bintang dan tutup dari 9 peti mati itu pecah. Ketika kelopak peti mati patah, rambut hitam panjang menyebar seperti rumput liar dari 9 peti mati. Dalam sekejap mata, rambut panjang itu memenuhi bintang-bintang. Dewa Kaisar kuno yang menjaga sistem bintang purba saya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Anda telah dibagi menjadi 9 bagian. Hari ini, 9 akan kembali menjadi 1. Saya memanggil jiwa abadi Anda untuk menghancurkan formasi ini dan membunuh orang ini. 5 pembudidaya langkah ketiga berlutut dan membungkuk pada saat bersamaan. Mereka menggigit ujung lidah mereka dan meludahkan darah saripati. Darah esensi segera diserap oleh 9 peti mati yang ditutupi rambut. Puluhan ribu pembudidaya alam luar yang tersisa juga meludahkan darah esensi mereka. Darah mereka diserap oleh 9 peti mati. Setelah darah diserap, gemuruh menggelegar menggema di seluruh sistem bintang dan 9 peti mati meledak satu persatu. Aura para dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno muncul dan menyatu bersama dari kekuatan yang kuno. Aura ini milik yang kuno, Yemo. Mata Wang Lin menjadi sangat serius saat dia berdiri di dalam formasi dan menatap 9 peti mati. Dia tidak berharap alam luar memiliki kekuatan kuno yang murni. Itu bukan mata kiri. Jika itu mata kiri, auranya akan menjadi lebih kuat. Tapi jika itu bukan mata kiri, maka ini, apa ini? Episode ke-193, dengan judul Tanda Pertempuran Klan Kuno. Langsung ke dalam alurnya. Ketika peti mati itu meledak, sebuah lengan merah muncul saat pecahan itu tersebar ke segala arah. Lengan ini ditutupi rambut merah. Itu tidak terlihat seperti lengan manusia tapi dari seekor binatang. 5 jari yang ganas dan paku yang tajam memancarkan aura yang kuat. Aura ini juga aura kuno. Ini adalah lengan kiri. Gemuruh-gemuruh bergema dan lengan merah yang sama ganas muncul dari peti mati lain yang meledak. Rambut merahnya berayun dan urat di lengannya menonjol, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Tak lama kemudian, 2 kaki yang mengeluarkan aura kuno muncul dari peti mati yang meledak. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan, dan seperti yang diamati Wang Lin, keseriusan di matanya menjadi lebih kuat. Dengan ledakan yang menggelegar, peti mati ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 meledak dan batang tubuh yang terbagi menjadi 4 muncul. Mereka bergabung bersama untuk membentuk tubuh mengambang tanpa kaki. Pada saat yang sama, lengan dan kaki terbang, terhubung dengan batang tubuh untuk membentuk tubuh tanpa kepala. Eksistensi misterius ini tingginya hampir 10.000 kaki, seperti raksasa. Meski tidak memiliki kepala, itu memancarkan aura ganas. Aura Yemo mengelilingi tubuhnya. Peti mati ke-9 tiba-tiba tersebar dan sebuah kepala tiba-tiba muncul. Pada saat ini helai rambut yang menyebar dari peti mati mulai berkumpul, membentuk bentuk kipas di atas kepala. Kepala itu adalah seorang pria paruh baya dengan mata tertutup. Penampilannya biasa saja, tetapi untuk beberapa alasan, dia memberikan rasa keagungan. Hanya dengan melihat matanya akan membuatmu merasa shock. Apa yang menyebabkan pupil Wang Lin menyusut adalah pria itu memiliki 2 bintang di antara alisnya. Kedua bintang ini adalah bintang dewa kuno.
Meskipun hanya ada dua, mereka benar-benar berbeda dari bintang dewa kuno manapun yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Melihat mereka lebih dekat, mereka tampak lebih seperti dua tetes darah. Tepat pada saat ini, kepala bergerak dan terhubung dengan tubuh. Ketika mereka terhubung, tubuh lengkap muncul. Di saat yang sama, pria itu tiba-tiba membuka matanya. Saat matanya terbuka, dua sinar cahaya aneh bersinar. Sistem bintang bergetar seolah-olah akan runtuh dan aura menakutkan menyebar dari tubuhnya. Di dalam mata kirinya, tiga bintang iblis kuno bersinar. Di mata kanannya, tiga bintang iblis kuno bersinar. Siapa dia? Wang Lin menatap pria paruh baya itu. Tidak ada petunjuk tentang identitas pria ini dalam warisannya. Dia juga yakin bahwa ini bukan mata kiri Yemo. Meskipun auranya kuat, itu tidak bisa menandingi mata kiri Yemo. Namun, aura yang datang dari pria ini sangat murni. Itu aura kuno yang nyata. Meskipun Wang Lin memiliki aura kunonya sendiri, itu berasal dari warisan. Meskipun dia bisa membuatnya sendiri ketika dia menggabungkan kekuatan tiga klan kuno, itu bukan aura Yemo. Namun, aura yang dilepaskan pria itu milik Yemo. Dalam sistem bintang kuno, penguasa masih mengamati dengan akal ilahi, dan dingin muncul di matanya. Orang yang disegel di dalam peti mati adalah harta dari Dewan Sovereign. Dia dan Taois Tujuh Warna telah membunuh anggota klan kuno yang tak terhitung jumlahnya untuk mengumpulkan ini. Mereka telah memulai banyak pembantaian. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak akan mau mengambilnya. Hal ini sangat berguna baginya di masa depan. Namun, untuk memaksa keluar dua panah Wang Lin, dia telah mengambil ini dan memberikannya kepada para pembudidaya sistem bintang kuno untuk digunakan untuk membunuh Wang Lin. Meski dia tidak sempurna, dia kehilangan satu lagi, tapi mereka semua mewarisi kekuatan yang kuno dan saling membantai untuk menyebabkan langit berubah. Ini mungkin membuat beberapa retakan pada formasi. Mata Sovereign berbinar. Pada saat yang sama, 9 bagian tubuh pria paruh baya berkumpul dan perlahan mengembun. Jauh di dalam Alheaven, ada area dengan kecepatan tak terbatas. Tidak ada planet di sana, dan bahkan tidak ada sedikit pun kehidupan. Namun, ada banyak partikel debu yang tak terlihat dengan mata telanjang. Di salah satu partikel debu, ada dunia lain. Dunia ini adalah dunia es, dan seluruh dunia ada di dalam sebutir debu. Itu tidak ada habisnya, dan melihatnya, seluruh dunia disegel dalam es. Bahkan awan dan bumi pun terasa dingin. Disinilah letak planet Donglin, tempat tinggal satu-satunya keluarga kuno dari Alheaven. Ada dewa kuno wanita di sini. Meskipun pertempuran antara alam dalam dan luar telah menyebar ke seluruh 4 sistem bintang utama, itu tidak mempengaruhi tempat ini. Sebagai keluarga kuno, mereka memiliki kemampuan untuk menghindari kehancuran melalui semua perang ini, mereka memiliki kemampuan untuk tetap bersembunyi. Pada saat ini, di dunia yang membeku ini, ada sebuah altar di atas gunung. Angin dingin menderu dan seorang wanita cantik duduk di atas altar. Ada 7 bintang dewa kuno yang berputar di antara alisnya. Mata tertutupnya tiba-tiba terbuka dan melihat ke kejauhan. Aku merasakan aura garis keturunan ayahku. Setelah merenung, tangan kanan wanita itu menunjuk ke titik di antara alisnya. Ketujuh bintang itu tiba-tiba mulai berputar hingga menjadi kabur. Kemudian ketujuh bintang itu tiba-tiba menyatu menjadi satu untuk membentuk tanda darah. Tanda darah ini memancarkan cahaya merah di antara alisnya. Di luar formasi roda, pria paruh baya yang terbelah menjadi 9 dan menyatu kembali bersama-sama mengeluarkan raungan pada Wang Lin. Saat dia meraung, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Saat dia menunjuk, tangan kanannya membentuk segel yang aneh. Segel ini tidak memiliki kekuatan serangan, itu adalah isyarat simbolis. Setelah membentuk segel,
Pria itu menempelkan tangannya ke dadanya. Niat bertarung yang mengejutkan muncul di matanya. Tanda pertempuran klan kuno. Ketika Wang Lin melihat tanda ini, niat pertempuran juga meletus di matanya. Dalam warisan kuno Wang Lin, dia melihat tanda ini. Tanda seperti itu ada di 3 klan kuno, atau lebih baik dikatakan bahwa itu adalah tanda tertinggi di negara kuno. Tanda ini bernama tanda pertempuran. Ini adalah tanda yang harus ditawarkan ketika yang kuno bertarung satu sama lain. Jika seorang kuno menunjukkan tanda ini, orang yang ditunjuk akan menerimanya. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Begitu seseorang meninggal, maka, menurut hukum klan kuno, segalanya yang kalah menjadi milik pemenang. Jika kamu menolak pertempuran setelah melihat tandanya, maka kamu tidak akan layak menjadi yang kuno. Ini benar-benar berbeda dari celestial. Begitu tanda ini muncul, Anda harus bertarung. Tentu saja, jika level kultivasi antara keduanya terlalu besar, maka tidak masalah untuk menghindari pertempuran. Namun, jika perbedaan tingkat kultivasi tidak banyak, maka orang yang menolak untuk bertarung akan dianggap lemah, dan di klan kuno, yang lemah tidak bisa bertahan. Setelah menunjukkan tanda pertempuran, pria paruhbaya itu menatap Wang Lin, menunggu keputusan Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung sebentar dan kemudian niat pertempuran di matanya meletus. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk pria paruhbaya di luar formasi. Dia juga menampilkan tanda pertempuran dan menempel di dadanya. Saat dia membuat tanda ini, pria paruhbaya itu meraung. Tubuhnya yang 10.000 kaki bergerak maju seperti raksasa menuju formasi. Suara letupan datang dari tubuh Wang Lin dan dia berjalan ke depan. Tubuhnya membengkak seperti orang gila hingga 10 kaki, 100 kaki, 1000, sampai dia menjadi raksasa 10.000 kaki. Dengan satu langkah, Wang Lin melangkah keluar dari formasi roda untuk pertama kalinya dan berdiri di sistem bintang kuno. Saat pria paruhbaya itu meraung, raungan menggelegar juga datang dari Wang Lin. Pertarungan. Karena kamu ingin bertempur, ayo bertempur. Wang Lin tidak akan pernah mengaku kalah. Dia telah menjalani hidupnya di tengah pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak punya alasan untuk menolak tantangan pria paruhbaya itu. Dia ingin mengalahkan pria paruhbaya itu dan mendapatkan segalanya. Aura kuno memiliki daya tarik yang mematikan bagi Wang Lin karena itu bisa membantunya mencapai 8 bintang. Saat Wang Lin berjalan keluar dari formasi, pria paruhbaya itu mendekat. Tangan kanannya membentuk kepalan tangan dan gemuruh menggelegar bergema saat pukulannya terbang ke arah Wang Lin. Anggota klan kuno terutama bertarung dengan tubuh mereka. Mantra digunakan sebagai pendukung, tetapi pada akhirnya, mereka mengandalkan kekuatan mengerikan dari tubuh mereka. Begitu mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu, dunia akan membusuk tetapi tubuh mereka tidak. Dunia akan memudar, tetapi tubuh mereka tidak akan. Pada saat ini, pukulan ini kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin. Jarak 1000 kaki sangat dekat untuk Wang Lin dan pria paruhbaya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat pertempuran yang mengerikan. Tangan kanannya membentuk kepalan dan dia melayangkan pukulan saat pihak lain mendekat. Tidak perlu berbicara, begitu tanda pertempuran muncul, mereka hanya perlu bertarung. Tinju mereka semakin dekat dan dekat sampai mereka bertabrakan. Pada saat ini, gemuruh mengejutkan yang menyebar di alam dalam dan luar meledak seperti badai. Hembusan angin bertiup dari tempat tinju mereka bertabrakan, berhamburan ke segala arah. Itu meniup kembali rambut putih Wang Lin dan rambut hitam pria paruhbaya itu. Saat rambut putih dan hitam mereka menari-nari, mereka tidak bisa menutupi maksud pertempuran yang secerah matahari di kedua mata mereka. Si Zifeng di dalam formasi itu pucat, tetapi tidak mengeluarkan suara. Dia tidak ingin mengganggu Wang Lin. Setelah merenung dalam diam, dia menundukkan kepalanya untuk terus menghangatkan anggur untuk Wang Lin.
dia percaya Wang Lin tidak akan kalah. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.